Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet. Ini 2016 ya. 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 Jadi udah basi lah kalau saya cerita lagi. Gimana ya, Bu? Kita mulai dari mana dulu nih nanya nih? Kita mau ketawa. Kalau untuk video yang sekarang diterbitkan atau lagi viral ini ya, yang pengakuannya Jaya, terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan, untuk menambah meyakinkan apa yang diomongin, karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya, bisa ngelihat ya dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya, ya kan? Kalau orang mengakui secara sadar, dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa, ya kan? Di situ Nengok dulu. ini kok nengok ke atas, nengok ke depan, termasuk ada suara-suara. Kan gini, kalau kita megang handphone itu kan kita akan mendengar yang lebih jelas itu suara yang memegang handphone, ya kan? Karena merekam dibandingkan orang yang mengakui, karena jarak suaranya dia itu lebih jauh kan. Ya mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya, sangat pintar saat ini kan. Ya lihat sendiri Jaya kayak gimana, sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru ya kan. Ya kan, siapa? Video itu pernah diputar waktu persidangan. Jadi hakim udah percaya. Tingkat pertama nih 2016, ini 2016, ini 2016, ini 2016, ini 2016 ya. Jadi udah basi lah kalau saya cerita lagi. Yakin? Kami yakin. Kami yakin berdua itu Tidak pernah ditayangkan. Kalau perlu, jaksa di 2016 yang ini Saka, kemudian di 2017 hakim yang ini, semua ditampilkan. Semua ditampilkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lemonas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lo, hahaha. Pitra Romadoni atas beredarnya rekaman video tersebut. Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet. Justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merenggut gitu loh. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Nah makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih, menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu. Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silakan aja. Mana ada maling teriak maling gitu aja. Saya juga udah suruh dia bertaubat gitu. Melalui media pers juga saya bilang segera bertaubat dan insaf. Akan tetapi nih orang nggak insaf-insaf gitu loh. Padahal kita nasihati, makanya kita layangkan somasi. Nah, karena tuduhan dia itu semua rata-rata fitnah semua. Dia menyampaikan seharusnya kasih bukti dong gitu loh. Buktinya ini gitu loh. Buktinya ini. Oke, kita fair gitu. Akan tetapi kalau dia menyampaikan suatu statement tapi nggak bisa dibuktikan, ini yang bahaya. Kalau saya jelas. Contohnya dari Jaya udah buat pengakuan. Dia gebukin itu almarhum. Videonya ada. Mukanya mulus-mulus saja, nggak ada masalah.
Justru mereka aja yang bikin opini. Lantas kalau memang di dalam tahanan itu karena memang ini kasusnya pencabulan di bawah pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu, karena 16 tahun kan masih anak-anak. Ada yang geram sesama napi di dalam ya. Ya itu tanyakan kepada napinya gitu loh. Jangan Anda menuduh hal-hal yang tidak kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Nanti selesai putusan PK ini kan akan dilihat nanti seperti apa gitu loh. Nah kalau memang itu nanti nggak terbukti, hati-hati. Itu aja. Bakal serangan balik akan terjadi gitu loh. Saat ini kan mereka yang menyerang nih. Terus-terusan nih membabi buta. Nggak ada waktu, nggak ada ini. Tiap hari ya kan. Tapi kalau memang nanti sudah selesai putusan PK-nya tidak sesuai dengan harapan dia, ingat. Kita juga nggak akan tinggal diam, gantian dong gitu loh. Harusnya dia insaf aja gitu loh. Kalaupun seumpamanya dia mau buat statement sesuai dengan data lah. Jangan buat hal-hal yang merugikan orang setelah dilaporin dia sendiri pusing juga dia kan gitu. Nggak apa-apa silakan aja. Tapi saya bilang ada waktunya nanti gantian. Saat ini giliran kalian aja, saya juga nggak terlalu bereaksi kan gitu. Makanya saya bilang silakan aja sampai sepuasnya. Setelah lu capek baru gua jalan. Kita nggak peduli mau dia siapa, politisi kayak gitu loh. Mau dia pengacara apa, kalau yang menyebarkan berita yang tidak benar, hoax, opini yang tidak benar, pasti akan kita proses secara hukum. Karena kita negara hukum yang harus tunduk kepada hukum. Jangan juga seenak perut dia aja ngomong sana sini, tapi dia memfitnah orang gitu loh. Dia harus cross check dulu dong kebenarannya. Jangan main, dia ini contohnya mencairkan jasara harja dan lain-lain, itu nggak benar semua. Nah ini buktinya nih dari jasara harjanya tuh. Jadi di sini jasara harja sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dicairkan ataupun yang dimintakan uang oleh Pak Rudiana. Nah, jadi yang disampaikan mereka itu tidak benar dan hoax. Nah terus sekarang dia merasa dirinya korban setelah dilaporin. Kata dia malah menantang. Karena dia menantang itu makanya saya pidanakan gitu loh. Artinya apa? Biar ada efek jerah terhadap dia. Kalau saya sudah buat laporan polisi, tidak mungkin saya cabut laporan polisi saya. Makanya kesempatannya tidak ada 2 kali. Kesempatan itu hanya sekali gitu loh. Apa saya datang ke Polda Metro Jaya? Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ini pemilik akun YouTube ini ya, ini tidak ada habisnya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana. Khususnya juga kepada tim penasihat hukum. Nah, ini orang sudah kita nasihati, sudah kita tegur ya secara baik-baik, sudah kita minta agar dia minta maaf kan gitu terkait dengan opini-opini yang fitnah kan gitu. Apa informasi-informasi yang bohong, apalagi tujuannya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana dan tim pengacara. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024 kemarin saya resmi melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan sekali ya, yang bersangkutan ini justru menyebarkan somasi yang saya kirimkan kepadanya dengan membuat dalih playing victim ataupun dia merasa dirinya korban gitu. Padahal dia yang menghina orang lain gitu. Dia yang menyebarkan fitnah terhadap orang lain, dia mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun saya. Kalau berbicara hukum itu berbicara kepastian hukum dan berbicara kenyataan dan fakta. Kalau seumpamanya itu bicara kalau dan andai, itu saya tidak mau komentari karena saya ini bukanlah filosofis dan saya bukanlah penyair yang bisa berandai-andai. Jadi saya jelaskan lagi nih, untuk video Jaya dan Eko itu pada saat itu saya ketemu di 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu ya, ketemu sama Jaya dan Eko. Di mana Fer? Di Lapas Jelekong. Pada saat itu saya diperkenankan, alhamdulillah dapat slot 1 untuk masuk nengok Jaya sama Eko. Saya bersama Pak Haji Deddy Mulyadi, bersama Bapak Rudi Pangabean, bersama Bapak Jutek Bongso, sama Abang Daniel, dan saya dan Matkana. Dan di situ Jaya Eko bercerita, kenapa Eko bisa masuk? Ya karena saya dibawa-bawa Pak, namanya sama Jaya. Itu. Lalu di situ tidak ada dendam dan sudah minta maaf, dan memang semuanya itu atas dasar ancaman. Jaya itu diancam, sebelumnya diancam suruh ngaku.
gitu, diancam apa namanya senjata lah gitu tuh. Jadi yang saya dengar memang keasliannya seperti itu. Lalu videonya beredar tuh, ya bener berarti ceritanya si Eko, dan itu tidak benar semuanya. Bukan berarti Jaya itu ngejar orang berapa, orang 5. Lalu motornya apa? Motornya garuk-garuk kepala, orang nendang, orang nyikut, dibawa bolak-balik dari flyover ke TKP, ruda paksa, bawa lagi. Masa nggak inget motor apa, warna apa? Kan pelangap-pelongo, pelegak-pelegak si Jayanya kan. Karena memang bingung nyebutin motor apa. Ditambah lagi si Eko ditanya, kamu bener ngelakuin? Apa pak? Saya nggak tahu apa-apa pak. Sumpah pak, demi Allah. Lalu dari situ video langsung terkat tuh, tes, terpotong. Kenapa terpotong? Harusnya full dong. Kalau pengen menyajikan Ibu Elsa, jangan dipotong-potong gitu. Kan flash disknya lengkap di situ. Kenapa dipotong? Karena ada unsur apa? Gedubrak, gedubrak, gedubrak. Gitu loh bos. Jadi biar nanti yang resmi saja yang menjelaskan. Ya, gimana ya, Bu? Kita mulai dari mana dulu nih nanya nih? Mungkin sini dulu ya, Bu ya. Kita mau ketawa. Kalau untuk video yang sekarang diterbitkan atau lagi viral ini ya, yang pengakuannya Jaya, terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan, untuk menambah meyakinkan apa yang diomongin, karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya, bisa ngelihat ya dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya, ya kan? Kalau orang mengakui secara sadar dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa, ya kan, di situ. Nengok dulu. Ini kok nengok ke atas, nengok ke depan, termasuk ada suara-suara. Kan gini, kalau kita megang handphone itu kan kita akan mendengar yang lebih jelas itu suara yang memegang handphone, ya kan, karena merekam, dibandingkan orang yang mengakui, karena jarak suaranya dia itu lebih jauh kan. Ya mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya, sangat pintar saat ini kan. Mengawal kasus ini sampai detik ini aja udah sangat-sangat pintar gitu kan. Bisa tahu lah itu rekamannya seperti apa, orang yang ngomong di belakang kamera itu seperti apa, sampai ya lihat sendiri Jaya kayak gimana, sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru ya kan. Ya kan, siapa yang merubah itu kan? Karena nggak mungkin dalam seketika di-chat kan gitu. Makanya saya yakin lah netizen sudah tahu gitu dengan video-video yang viral ini. Dan waktu itu kayaknya kita sidang bareng tuh ada nggak Bu ya? Ya justru itu gitu. Ada ya? Karena kan sebetulnya gini, dulu di putusan loh, di Ya, putusan putusan. disebutkan ada bukti tambahan CD berupa CD pengakuan Jaya, Jaya. tetapi tidak pernah dihadirkan di Diperlihatkan. persidangan dan tidak pernah diputar di Persidangan. persidangan. Jadi siapa yang muter Muter, iya, 2016 bener. di persidangan 2017 tuh? Jangan-jangan ada sidang gaib, Bu. Sidang atau gitu, hayalan tingkat tinggi Nah, lagi. atau kan kita pernah sidang yang malam, Bu, yang pada saat penyidik itu yang di mana anak-anak itu mencabut BAP, iya. akhirnya hakim itu kan mengundang semua penyidik itu untuk dijadikan saksi. Saksi. Ya kan, mungkin kan itu kita kelas jam 11, Bu. Heeh. Mungkin habis kita pulang melanjutkan, Melanjutkan. ya kan. Ada kita. Nah, itu mungkin tambahannya itu dihadirkan hanya beberapa Berapa orang. Karena kita sudah lelah, sidang sampai jam 11 malam kita pulang, ya kan gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena setahu saya nggak ada. Jadi intinya memang rekaman itu tidak pernah dihadirkan di Benar persidangan. sekali. Itu kita sampai kita menjamin lah pada saat itu. Berani kalau- sumpah apa, Bruno? Kalau sumpah pocong salah kita. Ya enggak mau nanti dikirain lagi Iya, kita orang nanti. taat hukum dibilang nggak ngerti bisa hukum. pocong. Iya. Kalau berani sumpah pocong nggak Saya salah berani lagi sumpah kita. apa ya? Sumpah demi Demi keadilan Allah. ya, Demi keadilan, demi Allah. demi diri saya sendiri lah, Bu, Ya. ya. Karena waktu kita hadir di persidangan di tahun 2017 itu, ya kan, tidak pernah tuh ada yang namanya video dihadirkan atau Ditayangkan di ditayangkan. pengadilan. Jangankan ditayang itu CCTV aja kita Nggak tahu. sampai bibir kita berantem Jontor. pun ya, jontor juga minta dihadirkan. Masa sih di 2017 tidak ada ahli Ahli. gitu kan, tidak pernah dihadirkan juga. Apalagi nih di dalam putusan ini tertera, tapi di paling bawah ya Bu ya, Iya. catatannya ada suatu tambahan bukti Bukti CD tambahan berupa CD
Jaya mengakui, kan gitu kan. Padahal tidak pernah diperlihatkan di Benar sekali. persidangan. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah kita bisa menjamin. Kalaupun saat ini kami nonton, saya bersyukur akhirnya bisa Alhamdulillah, nonton. udah ketahuan. Iya. Dari dulu kita video yang kayak gimana, video seperti apa, tapi dengan adanya diviralkan seperti ini, kami bersyukur. Pada saat itu Jaya mengaku, tapi kok ada tekanan sana sini. Jangan-jangan foto yang beredar juga mungkin setelah video itu, Bu. Kayaknya. Iya, kan itu kan ada tuh 6 orang tuh kan, Ya, termasuk Ivali kan, dengan wajah yang ya masya Allah kan. Kayaknya sebelum itu dulu lah video itu dulu. dulu, karena kalau video udah babak belur habis. Benar. Gak mungkin juga ditayangin, Bu. Gak mungkin juga diviralin kan? Nggak mungkin. Iya. Jangan-jangan mungkin saja ada ya. Apa itu, Pak? Itu video yang babak belur. Nah, kita harapkan mudah-mudahan iya. Bentar lagi mungkin, Pak, kan gini biasanya kalau orang sudah makin kepanasan, makin bingung apalagi yang dikeluarkan, akhirnya yang merasa itu adalah suatu bukti yang kuat, konkret seperti Rana tuh, Bu ya. Iya kan? Bukti konkret diucapkan, ternyata di dalam itu kan dia sebenarnya mengeringankan pihak kami, Hadi lah ya terutama kan. Nah, mungkin nanti dengan ada video ini akan ada video berikutnya yang dimana mungkin bisa kondisinya mempertegas, kondisinya sudah babak. Mudah-mudahan ada polisi baik yang tiba-tiba sebetulnya saya nih punya. Papua yang konon katanya tidak kenal katanya itu kan memunculkan video-video pelapor sama Papua kan. Mudah-mudahan itu juga, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan, saya yakin sih netizen lebih cepat lah ya daripada kami gitu kan, tiba-tiba Aris Papuanya itu yang ditunjuk itu gitu kan, terlepas ya mengakui apa enggak, kita lihat aja nantilah kan gitu kan, dia mau dinasnya di mana atau apa, mungkin nggak mungkin kan ada satu Aris di dunia ini, banyak nama Aris kan gitu. Kita tunggu aja kali ya, Bu ya, sampai putusan ini. Ini sebagai orang awam, saya sebagai orang awam kan dari beberapa persidangan maupun tayangan dari beberapa media sosial itu kan bapaknya korban atau katakanlah dalam konteks pelapor selalu mengatakan bahwa dia melakukan proses pemeriksaan, kan begitu pengakuannya. Tapi kalau dilihat dari video yang saya kebetulan juga nonton, ternyata pelapor muncul. Gimana itu? Benar sekali, Bapak. Dari video itu juga kami juga aneh ya, Bu ya. Iya. Tapi kita juga tidak boleh menyebutkan, hanya saja di sini kan video itu juga kan tayang kan karena adanya PH-nya ya, Pak ya. Nah, di situ kan PH-nya menyatakan di situ adalah masuk ruang langsung 30 menit ya begini-begini. Berarti di situ adanya interogasi. Kan sebenarnya di pengakuan di persidangan pernah menyatakan juga. Jadi bahasanya bukan dulu di persidangan itu bahasanya bukan mengamankan, melakukan interogasi. Ada dua ya, Bu ya bahasanya. Iya, bahasanya mengamankan, benar. Mengamankan dan interogasi. Mengamankan tuh sekarang, dulu mah interogasi di dalam persidangan ya. Sayang kita nggak ada kamera ya, Bu ya. Iya, sayangnya kan tidak boleh bawa kamera di pengadilan, di dalam sidang gitu. Sebetulnya sih bahasanya dulu dan sekarang tuh beda. Beda aja, karena mungkin itu kan udah 8 tahun, jadi lupa apa yang dia ucapkan ke dalam dalam persidangan oleh hakim. Alhamdulillah kita pengacara ini memiliki catatannya sendiri yang kita catat. Mungkin waktu itu panitia tidak mencatat gitu. Tapi kita memang mencatat bahwa di situ bilangnya interogasi. Di dalam PH-nya juga, videonya juga menyatakan adalah 30 menitan katanya melakukan interogasi. Berarti sebelum adanya pelapor itu melakukan penyerahan atau laporan ke reskrim itu kan berarti sudah ada karena sudah mencatat nama-nama itu kan gitu. Kita sebenarnya bersyukur banget video itu karena memang kita nggak pernah tahu, serius nggak pernah tahu. Hancur pas ini boom. Sangat bersyukur ya, Bu ya. Iya, bersyukur. Jadi bukan kita khawatir justru sekali. Apalagi itu kan reaksinya yang natural banget ya. Ditanya, kamu pukul kan di atas, ngelihat dulu tuh ke atas. Iya. Kamu pukulnya di mana? Jangan ada papan, Bu. Seperti yang diucapkan anak-anak bahwa di situ ada papan. Jadi perlu baca dulu. Ya, dipukul dan segala macam, ditambah dengan hadirnya pada saat itu Eko gitu kan. Eko yang tetap kekeh berarti kan makin yakin bahwa video itu tuh seperti ada tekanan kan. Ya kan karena dengan Eko demi Allah sampai sumpah-sumpah. Ya, sumpah-sumpah. Cuman gini, siapa saya siapa ya. Cuman gini, kalaupun misalnya menurut pengakuan
Beda video itu tuh Iya. pernah ditayangkan. Yuk cek yuk. Saya punya catatan sidang tanggal sekian bunyinya apa. Benar. Tanggal Saksi-saksi berapa? kita udah urut kok Iya, kita. Tanggal Saksi berapa aja. itu ditayangkan nggak ada di catatan kita. Karena memang kita tidak pernah tahu juga video itu. Nggak sama sekali. Tanggal 3 itu 3 Oktober Bapak Rudiana menyatakan kan sebagai saksi bahwa dia melakukan penangkapan, Iya. kemudian menanyakan ini dia memanggil anggotanya. Iya, benar. Panggil anggotanya Berdasarkan untuk iya. membantu. Kemudian segala tanggal macam. sekian semua catatannya termasuk 17 Februari 2017 17. itu masalah CCTV dipertanyakan. Jadi kalau ada seperti pengakuan yang tersebar sekarang oleh Sekarang, PH-nya, kalau rekaman itu pernah Tayangkan, ditayangkan dihadirkan. tanggal berapa? Ayo adu data dengan Sidangnya. kita. Benar, adu data. Adu Ya, data setuju, dengan kita. setuju. Silahkan. Kita adu data juga dengan jaksa hakim. Jaksa hakimnya juga yakin nggak pernah ditayangin. Nggak ada. Nggak ada. Kalau memang ada, seharusnya di akhir ya tulisannya jangan bilang Iya, tambahan. jangan bilang tambahan. Langsung aja di Nah, atau kita data. buktikan gitu. Mungkin Iya. saya minta penegasan ke sekian kali. Apakah memang video yang sekarang tersebar yang kemudian klaim dari pihak sekolah itu ditayangkan di proses peradilan? Saya minta penegasan apakah ditayangkan atau tidak. Barangkali lupa. Yakin? Kami yakin. Pernah. Belakang. Kami yakin berdua itu Tidak pernah ditayangkan. Kalau perlu, jaksa di 2016 yang ini Saka, kemudian di 2017 Untuk hakim yang yang ini, Semua yuk ditampilkan. semua ditampilkan. Pernah nggak dari tayangan itu? Kita Biar bukan jelas. nantangin itulah, Iya. nantangin jaksa hakimnya pernah Jaksa nggak hakimnya kalau ditayangkan? memang kan ini kan yang Yang membuat membawakan putusan. jaksa ya kan, yang putusan kan hakimnya. Memang hakimnya di sini nih halaman terakhir nih. Iya.